Oke, Ustadz Ahmad, balik Ya, lagi kita akan membahas seputar muamalah, fikih muamalah ya. Kali ini kita akan betul. bahas hal-hal yang sebenarnya lebih ke arah kebutuhan masyarakat sih Ustadz. Mm-mm. Misal tiba-tiba butuh dana talangan, butuh dana darurat, tapi mereka Hmm, nggak pegang fresh money. betul. Kebiasaannya, mereka itu akan melakukan ya sejenis gadai sih sebenarnya. Mm-mm. Ibaratnya itu kayak sekolahin BPKB atau sekolahin sertifikat rumah. Iya, Kira-kira gimana ya Ustadz ya? Karena banyak itu lembaga-lembaga konven itu pakai riba. Dan oke. ini mungkin nggak sih jadi syariah sebenarnya? Mm-mm. Iya, nah sebetulnya mungkin istilah yang lebih tepatnya itu bukan gadai sertifikat ya. Tapi memang bahasa yang berkembang di masyarakat itu seolah-olah seperti gadai sertifikat. Padahal pada prakteknya sertifikat-sertifikat itu digunakan untuk sebagai kolateral atau jaminan Hmm. di lembaga keuangan, baik itu konvensional maupun syariah. Di lembaga keuangan konvensional tentu saja kita tidak meragukan lagi bahwasanya akad-akad yang dilakukan adalah akad-akad ribawi. Ya, akad-akad ribawi. Jadi mereka diberikan hutang, namanya bisa kredit multiguna atau eh, pinjaman dalam bentuk apapun ya, dengan jaminan aset ya. Jadi tidak mesti gadai karena konotasinya adalah gadai itu aset yang seperti emas ya, kemudian seperti kendaraan, motor ya yang ditahan barangnya ya. Nah, kalau untuk pembiayaan multiguna, sebetulnya sertifikat-sertifikat ini digunakan sebagai jaminan. Oke, jadi Ustadz Mhm. menyekolahkan sertifikat ini kan pasti beda dengan gada ya. Tadi kan sudah dijelasin Iya, segala macamnya. Tapi bisa nggak sih disekolahin secara syariah? iya, iya. Memang kebutuhan terkait fresh money atau kebutuhan keuangan inilah yang menjadi PR di lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu para ulama di bidang muamalah ya di bidang ekonomi syariah dan lembaga-lembaga fatwa otoritatif membuat sedemikian rupa berbagai macam akad-akad ya yang bisa dijadikan produk untuk pembiayaan multiguna secara syariah. Oh, jadi bisa. Bisa, Nah, tapi bisa, tapi ada tapinya nih nggak Ustadz? nggak ada sebetulnya. Jadi akad-akad muamalah itu dibuat sedemikian rupa agar menghindari tentu saja hal-hal yang bersifat riba ya, riba, goror, kezoliman seperti itu. Nah, pembiayaan-pembiayaan multiguna ini, nah itu bisa disiasati dengan beberapa akad syariah seperti itu. Teknisnya seperti Hmm. apa Ustadz biar dia tetap jadi akad yang halal? Titik-titik kritisnya lah. Ya, nah pembiayaan multiguna mirip sebetulnya di lembaga keuangan konvensional ya, hanya saja memang berbeda di Akad. konsekuensi akadnya ya. Nah, ini menggunakan produk yang namanya refinancing, Oke. refinancing atau pembiayaan kembali atau pembiayaan ulang Oke. seperti itu. Nah, ini akad-akad yang bisa digunakan di antaranya adalah akad IMBT. IMBT. Ya, IMBT itu adalah akad ijarah muntahiyah bi at-tamlik, Oke. akad sewa berakhir milik. Kemudian Hmm. ada juga akad musyarakah mutanakisah Hmm. ya, atau ada juga akad musyarakah muntahiyah bitamlik Hmm. ya, atau juga ada gabungan dari kedua akad itu, akad musyarakah mutanakisah digabung dengan akad ijarah muntahiyah bitamlik, itu bisa. Yang kira-kira relevan Hmm, sama di Indonesia di saat berdasarkan regulasi iya, apa segala macam tuh kira-kira yang memungkinkan akad model yang mana Ustaz? iya. Nah, ini tergantung legalitas dari nasabahnya itu sendiri. Oh, Nah, jadi kalau tergantung aset yang dia miliki. Sertifikat hmm, apa yang ingin dia sekolahkan? artinya antara Iya, BPKB sama sertifikat rumah itu sertifikat beda. rumah. Kalau yang BPKB Ustaz, Ya, nah kalau di masyarakat memiliki aset atau agunan berupa mobil, kendaraan, nah akad yang lazim digunakan di lembaga keuangan syariah itu adalah akad IMBT. yang ijarah tadi Iya, ya. akad ijarah muntahiyah bitamlik, akad sewa berakhir milik. Nah, Hmm. polanya seperti apa? Nah, jadi aset yang dimiliki nasabah inilah yang membedakannya dengan lembaga keuangan konvensional ya. Nah, kalau di lembaga keuangan konvensional, sertifikat ini hanya dijadikan sebagai jaminan. Sebagai jaminan. Sebagai jaminan. Artinya kalau nasabah ini gagal bayar, Itu yang akan ya maka aset ini akan ditarik secara dieksekusi. paksa ya oleh pihak lembaga keuangan. Kalau di syariah, Artinya apa? hmm? Tidak ada perpindahan kepemilikan. Ya, Oh diperhatikan ya, iya. tidak ada Hmm, perpindahan hmm, kepemilikan atas aset. hmm, hmm, Aset hmm. ini tetap milik siapa?
Tetap milik yang nasabah. punya nasabahnya. Sedangkan bank konvensional hanya atau lembaga keuangan konvensional hanya memberikan dana utang, pinjaman dong. Pinjaman. Tentu saja ini ribawi. Nah, bedanya dengan lembaga keuangan syariah, perlakuan terhadap aset. Aset yang ada baik itu rumah ataupun mobil, ini dibeli oleh lembaga keuangan. Ya, jadi aset misalnya mobil nih bukan sekedar BPKB-nya aja ditahan oleh lembaga keuangan, tapi secara hakikat ada qabad, ada serah terima ya terhadap objek mobil. Sepaket dengan perpindahan penanggungan resiko atas mobil itu sendiri. Iya, jadi mobil ini dibeli oleh lembaga keuangan ya. Tentu saja BPKB-nya ditahan. Nah, adapun mobil ini ya bisa dipakai oleh nasabah karena dengan akad tadi sewa. Dengan akad sewa. Kalau si nasabah sendiri masih ingin menggunakan aset tersebut, tidak menutup kemungkinan nasabah bisa wajib ya Ustaz? Tidak wajib ya, tidak menutup kemungkinan nasabah bisa menyewakannya kepada pihak ketiga. Atau kalau dia sendiri mau pakai sewa, maka yang penting kan karena aset itu sudah milik bank, maka atas beban sewa maka itu wajib dibayar oleh nasabah, ya oleh nasabah atau siapa yang menyewa mobil tersebut. Akan tapi kan bank urusannya dengan nasabah nih, tentu saja nanti sebagai wakalah ya, maka nasabahlah yang akan dimintai pertanggungjawaban atas pengelolaan aset sewa tersebut. Berarti sebenarnya boleh ya Ustaz? Dan bisa. Nah, tinggal titik kritis dari akad ini adalah peralihan resiko, karena inilah yang membedakan dengan konvensional. Qabadnya tadi ya, selain qabad itu kan ada yang sifatnya hakiki dan ada yang sifatnya hukmi ya. Nah, qabad yang sifatnya hukmi tentu saja sudah dilakukan, yaitu perpindahan surat-surat aset tadi. Nah, qabad secara hakikinya agar ini tidak sekedar kamuflase riba, maka resiko-resiko atas aset ini berpindah kepada pihak lembaga keuangan. Artinya resiko kehilangan, resiko servis besar, resiko bencana ya, maka ini menjadi tanggungan siapa? Lembaga keuangan. Ya, lembaga keuangan memiliki mobil. Meskipun semua resiko-resiko ini bisa di-cover oleh asuransi syariah. Yang itu kita sudah bahas di segmen yang lain. Segmen yang lain. Seperti itu. Oke. Nah, itu kan artinya di Indonesia ada produknya Ustaz. Ada, produk seperti itu ada. Berarti ada legal yang membuat ini jadi boleh di Indonesia. Iya, jadi banyak ya, DSN MUI sudah membuat banyak fatwa yang mengakomodir ya akad-akad multiguna ini, seperti fatwa ijarah muntahiyah bitamlik, akad IMBT, akad musyarakah mutanaqisah, akad musyarakah muntahiyah bitamlik. Nah, jadi ketiga fatwa ini sudah bisa mengakomodir legalitas syariah di Indonesia, agar lembaga keuangan bisa menjual produk multiguna ini kepada masyarakat. Seperti itu. Siap ya, insya Allah jadi sebagai jawaban lah ya bagi teman-teman yang masih ragu. Soalnya banyak banget yang ya sebenarnya butuh, cuma uangnya itu masih dalam bentuk mobil, SHM dan lain segala macam. Dan mereka tidak berniat untuk menjual aset tersebut. Kalau untuk yang SHM, Ustadz, teknisnya sama nggak ya sama IMBT atau pakai akad yang beda? Iya, kurang lebih sama. Cuma itu sekali lagi disesuaikan dengan kondisi dan legalitas nasabah. Terkadang ada nasabah yang rumahnya ini belum lunas. Kalau rumahnya ini belum lunas, masih ada sedikit tanggungan ke lembaga keuangan yang sebelumnya atau konvensional, maka ini pasti menggunakan akad musyarakah mutanaqisah yang dikombin dengan akad ijarah muntahiyah bitamlik. Dan itu boleh. Dan itu boleh. Jadi apa bedanya dengan sekedar akad ijarah muntahiyah bitamlik yang tadi? Kalau dengan akad musyarakah mutanaqisah, ini ada hissah aset yang masih menjadi milik nasabah. Kasusnya bisa seperti tadi. Bisa nasabah masih ada sisa tunggakan di bank konven ya, atau memang nasabah tidak mau mendapatkan nilai plafon yang melebihi nilai asetnya dia. Bisa diatur. Bisa diatur. Maka itu bisa. Jadi bank hanya atau lembaga keuangan syariah hanya membeli sebagian porsi saham milik aset dia saja. Berarti maka ini berlaku akad musyarakah mutanaqisah. Ya, jadi simpelnya nasabah dengan bank bersirkah atas sebuah aset. Jadi bank membeli saham aset milik nasabah sebagian senilai plafon yang diajukan. Ya, nah kemudian secara bersama-sama nasabah dan bank
mengelola aset ini. Entah itu disewakan, entah itu tergantung asetnya ya. Apakah asetnya itu ruko, apakah asetnya itu rumah, apakah asetnya itu mobil. Nah, akad apa yang memungkinkan untuk dikerjasamakan? Bisa sewa menyewa, bisa mudorobah, dan bisa akad yang lainnya. Nah, di mana hasil ini akan dibagi hasil kepada kedua belah pihak ya. Nah, di samping ada bagi hasil, nasabah secara berangsur membeli kembali atau melakukan buyback, berkomitmen membuyback atau membeli kembali saham milik lembaga keuangan, sehingga yang misalnya saham sebelumnya adalah nasabah mungkin 50%, bank 50%, dicicil setiap tahun, setiap bulan, lama-kelamaan menjadi 60-40, 30-70, sampai 100% saham aset ini kembali menjadi milik nasabah. Ini dinamakan dengan musyarakah mutanakisah. Jadi decreasing musyarakah. Berarti teknisnya banyak banget Ustaz sebenarnya ya? Iya, banyak. Dan ini kita harus melihat case by case. Case by case. Oke, siap Ustaz. Barakallahu fiik. Buat kamu yang masih ragu sama multiguna, konsultasi aja langsung sama Kak Perin aja. Insya Allah kita akan kondisikan agar akadnya tetap sesuai dengan syariah.